Salam, selamat sore, haleluya, 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 haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, kembali kita dalam program Kasih Kristus. Mari kita satukan hati kita, kita sembah Dia, kita puji Dia, haleluya. Seperti rusa rindu sungaimu jiwaku. Salam Pak Dwi, haleluya, Tuhan memberkati. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kepada Rohku berserah, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Seperti rusa rindu sungaimu, demikianlah jiwa kami Tuhan. Kami rindu akan sungaimu. Terima kasih buat sore yang indah ini. Kami rindu menyenangkan hatimu. Kami rindu memuji menyembahmu. Kami rindu, terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus, pimpin kami, urapi kami. Yesus, kau bebas bekerja karena engkau Raja atas kami. Tim PDH, juga saudara kami yang streaming sore ini. Terpujilah namamu di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Rohku berserah, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, sungaimu jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembahmu. Dan perisaiku kepadamu, Rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan Yesus, 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 kau berarti bagiku. Yesus,
bagiku. Seperti rusa sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hatiku, rindu menyembahmu. Kekuatan dan perisaiku kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hatiku, ku rindu menyembahmu. Salam Pasiso, Tuhan memberkati. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau Segalanya bagi. Salam Ibu Setiorini, Tuhan memberkati. Haleluya. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembahmu. Engkaulah kekuatan dan perisaiku
hatiku ku rindu menyembahmu. Yesus, kau berarti bagiku. Katakan Yesus. Kau berarti bagiku. Yesus, kau segalanya bagiku. Kau berarti Bagiku. Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, Kau berarti bagiku. Salam Neo, Tuhan memberkati. kau segalanya Bagiku, kau segalanya bagiku. Katakan lebih lagi. Kau segalanya bagiku. Haleluya, haleluya. Bagiku. Katakan dialah segalanya. Dialah Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan diri untuk selamatkanku. Dialah Dia bagiku, seperti air madu dari batu karang. air madu yang manis. Oh, lihatlah, Tuhan itu baik. Air madu yang manis. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan
ada, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis, seperti air madu dari batu bara. Air madu yang manis, oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang seperti air madu dari batu karang. Air madu yang manis, oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Air madu yang manis, Amin. Seperti air madu air madu dari batu karang. Dicicip air madu yang manis, haleluya. oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis, seperti air madu dari batu karang. Dicicip air madu yang manis, oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. dicicip Air madu yang manis, seperti air madu dari batu karang. dicicip. Air Salam madu yang manis, Mbak Ade, Tuhan memberkati. oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip salam Ibu Susilawati, Tuhan memberkati. Seperti air madu dari batu karang. air madu yang manis, oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Air madu yang manis, Seperti air madu dari batu karang. Dicicip air madu yang manis, oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. dicicip air madu yang manis, seperti air madu Dari batu karang. Dicicip air madu yang manis, oh lihatlah,
seperti air madu dari batu karang. Air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip Air madu yang manis. dicicip Air madu yang manis. dicicip air madu yang manis. Haleluya, haleluya, seperti air madu. Tuhan, demikianlah Engkau yang senantiasa memberkati kami dengan kemanisan, kasih kuasa yang berlimpah, yang tidak pernah bisa kami ukur oleh apapun juga. Terima kasih buat hari ini, tanggal 10 Juni 2020, semua karena kemurahan-Mu. Tuhan, kami rindu Engkau berfirman kepada setiap kami. Berfirmanlah Tuhan, kami rindu, kami haus akan firman-Mu. Urapi kami tim PDH, urapi semua saudara kami yang streaming pada sore hari ini. Kasih setiamu melingkupi setiap kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya, haleluya. Luar biasa Allah kita. Kita boleh ada hari ini 10 Juni 2020. Semua karena kasih setia Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita terus memiliki iman yang percaya, iman yang berkualitas, iman yang percaya tanpa reserve, iman yang disertai dengan tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan kita, supaya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Haleluya. Mari saudara kita simak kelanjutan dari yang kemarin, faith in Jesus Christ, iman di dalam Jesus. Mari kita bersama memuji, menyenangkan Tuhan dengan cara perbuatan kita, saudara, di dalam Yesus Kristus. Kemarin ada 3 poin yang udah saya sampaikan. Yang pertama, mengerjakan keselamatan dalam ketaatan. Benar Bu Ana? Dan yang kedua, perubahan karakter dan sikap hati kita. Terus yang ketiga, yang pertama tadi, mengerjakan keselamatan dalam ketaatan, kesetiaan, dan ketekunan. Ya saudara, kita bisa belajar dari Filipi 2 ayat 12 dan 13. Dan yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, perubahan karakter dan sikap hati kita yang menentukan iman percaya kita di dalam Yesus Kristus. Ada di dalam Roma 12 ayat yang kedua bagian A, saudara ya. Terus yang ketiga, perbuatan baik. Sudahkah beli? Perbuatan baik untuk kemuliaan Allah. Ada di dalam 1 Petrus 2 ayat 12. Dan sekarang saudara, kita simak dan yang terakhir kemarin di dalam Matius 5 ayat 16, di mana Tuhan bicara tentang supaya apa saudara? Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Supaya terang kita bercahaya di depan semua orang. Semua orang tanpa terkecuali, saudara. Yang artinya hidup kita menjadi berkat, memberkati. Dimanapun saya dan saudara berada, kita menciptakan rasa nyaman. Kehadiran kita membawa rasa nyaman. Kehadiran kita selalu memberkati. Kehadiran kita selalu memberi sukacita. Kehadiran kita selalu menjadikan pribadi lepas pribadi merindukan kita, saudara dan saya,
Terang berbicara kita memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Terang berbicara bahwa kita ini murid-murid Tuhan yang selalu tinggal di bawah kaki Tuhan hari lepas hari, 1 kali 24 jam. Selalu ada waktu berdua dengan Tuhan. Firman ini mengatakan terangmu, terang kita, terang saya dan saudara, berbicara tentang keintiman. Keintiman kepada Tuhan, keintiman untuk selalu menyenangkan Tuhan, menyembah Tuhan. Kalaupun saya dan saudara memiliki karunia untuk melayani di dalam setiap bidang tertentu, karunia apa yang Tuhan sudah berikan kepada saya dan saudara, karunia itu kita benar-benar gunakan dengan hati yang takut akan Tuhan tanpa motivasi apapun. Terang berbicara hati yang tulus, hati yang murni, hati yang selalu melayani dengan sungguh-sungguh tanpa motivasi, selalu ingin rindu untuk menyenangkan tuannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan saja terangmu, tapi bercahaya. Sudah terang bercahaya, berarti benar-benar tinggal di dalam hadirat Tuhan 24 jam. Saya dan saudara tinggal di dalam hadiratnya, selalu menanyakan segala sesuatu kepada Dia. Saudara, saya bangga, saya bersyukur. Satu hari ini air mata berlinang karena sukacita. Berapa banyak orang-orang yang datang kepada Tuhan mengalami kasih setia Tuhan. Mereka semua berkata seperti sinetron sebentar aja. Sepertinya lupa dengan kejadian kemarin, dengan kesesakan-kesesakan yang dialaminya. Mereka katakan Roh Kudus dahsyat. Saudara, sebagai seorang pelayan, setiap kali saya salam Buram Dona, Tuhan memberkati. Haleluya. Jangan lupa Bu, nanti jam 7 ya, saya kumpul di rumah Buram Dona. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu baik. Terangmu bercahaya, sudah terang bercahaya. Yang artinya hidup kita ini benar-benar tinggal di dalam hadiratnya, melakukan yang Dia mau. Saya mengucap syukur tim PDA, WPI dan di PDA semua mengalami kasih Tuhan. Tadi kita bicara tentang sesuatu hal dengan Mas Bagas, putra Pak Dwi. Saya katakan, semua itu ada di dalam hati Roh Kudus. Kita tidak usah khawatir. Kita kalau memang pelayan yang dipimpin Roh itu tahu, saudara. Memang segala sesuatunya sepertinya kita cuek-cuek saja. Tapi nanti endingnya membawa damai sejahtera. Segala sesuatunya membawa damai. Memang sebagai murid kita dilatih, dididik. Sampai kita benar-benar mengerang. Kalau belum mengerang, kita belum dinamakan murid. Murid itu harus tinggal di dalam hadirat Tuhan 24 jam. Jadi kalaupun Tuhan izinkan ada badai yang dahsyat itu terjadi, pencobaan yang Tuhan izinkan, iman kita benar-benar nyata, disertai perbuatan terangmu benar-benar bercahaya di depan semua orang. Terus supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, yang memuliakan Bapamu yang di surga. Biar orang lain bisa lihat bahwa terang kita bercahaya dan kita memuliakan Bapa kita di surga, saudara. Melalui perbuatan kita, firman-Nya mengatakan perbuatanmu yang baik, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi saudara, perbuatan kita yang baik dilihat oleh semua orang yang mempermuliakan Bapa di surga. Bukan perbuatan baik karena punya motivasi. Perbuatan yang baik yang mempermuliakan Bapa kita di surga itu yang berarti saudara, perbuatan baik yang tinggal di dalam hadirat Allah. Kita melakukan banyak orang berbuat baik, tapi memiliki motivasi yang lain, dan itu tercium, saudara.
tapi perbuatan baik yang mempermuliakan Bapamu yang di sorga, yang artinya benar-benar baik di dalam roh dan kebenaran. Amin. Saudara, baik di dalam roh dan kebenaran mempermuliakan Bapa di sorga, itu kekal selamanya. Mari saudara kita belajar. Dan saudara, ada beberapa poin lagi yang mau saya sampaikan. Ya, ini nanti saudara kita sampai satu session pukul 8 nanti kita ganti untuk besok lagi saudara ya, tanggal 11 Juni. Karena nanti kita ada acara di rumahnya Ibu Tri ya, yang kemarin kakaknya habis dipanggil Tuhan pulang lebih dulu, dan putranya yang dari Bali masih ada di sini dan meminta kita untuk berdoa bersama, bersekutu menguatkan sang putra dan keluarga yang ditinggalkan. Yang artinya saudara, nanti malam kita mohon maaf, kita hanya sekali live, tapi kami percaya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan, dan melalui pelayanan kami malam nanti. Haleluya. Saudara, supaya kita syarat keselamatan adalah iman, dan perbuatan iman adalah bukti keselamatan. Syarat keselamatan adalah iman, dan perbuatan iman adalah bukti keselamatan. Iman harus disertai dengan perbuatan. Terus saudara, iman yang sejati menghasilkan pembaruan hati oleh karya Roh Kudus. Dan pembaruan itu terpancar melalui perbuatan saya dan saudara. Iman itu ya saudara, saudara yang dikasihi Tuhan, bukti keselamatan, iman yang sejati menghasilkan pembaruan hati oleh karya Roh Kudus, dan pembaruan itu terpancar melalui perbuatan kita. Dari mana orang bisa lihat kalau kita punya iman di dalam Yesus Kristus? Kalau perbuatan kita hari lepas hari ngerasani orang, berselisih paham, kehadiran kita hanya nyerita nih orang, kehadiran kita hanya ngerasani orang dari A sampai Z, kehadiran kita hanya membawa jengkel orang, hanya membawa pertikaian, kerusuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya firman ini ada di dalam Yakobus 2 ayat 22. Tolong Mas Bagas bacakan. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ulangi lagi, agak pelan Mas Bagas. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi Sempurna. Iman menjadi sempurna. Tanpa perbuatan iman kita, iman saya dan saudara tidak akan sempurna. Perbuatannya punya iman. Saya itu iman di dalam Yesus Kristus. Saya memiliki iman, saya punya iman. Tapi perbuatannya nol besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, kamu lihat bahwa iman bekerja sama. Bekerja sama itu berdua ya. Dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi. Mari saudara. Kalau saudara katakan tunjukkan imanmu dan perbuatanmu. Firman Tuhan mengatakan harus disertai dengan perbuatan. Supaya saya dan saudara mengalami kasih kuasa Tuhan. Kita buka di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Tolong Mas Bagas. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya.
Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara sebab karena coba ulangi Mas Bagas. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Amin. Karena kita ini, lanjutkan aja. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan. Pekerjaan baik yang dimaksudkan ini adalah saudara yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Baik yang sudah dipersiapkan Allah di dalam roh dan kebenaran. Jangan saudara, orang itu loh baik sekali. Kalau bukan yang dari Allah saudara, tidak ada baiknya. Baik harus di dalam pimpinan roh Allah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membahas tentang Rahab ya. Seorang pribadi yang luar biasa Rahab ini. Kita buka di dalam Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran dari Pendengaran oleh iman firman pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Mari saudara, kita akan belajar. Tapi banyak orang yang tidak memikirkan pentingnya untuk mempergunakan iman secara nyata dalam kehidupannya, ya. Mengaku beriman pada Yesus, tapi masih saja hidupnya dipenuhi ketakutan, kecemasan, kebimbangan, keraguan, terus tidak percaya diri, berputus asa, tapi bilang beriman kepada Yesus. Kalau saya bilang itu datang ke gereja, beragama Kristen kali ya. Kalau beriman kepada Yesus, Yesus nggak ngerjakan ketakutan, saudara. Makanya saudara dan saya, mari kita perbarui hati kita, pikiran kita. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus. Mari kita belajar. Banyak orang yang mengalami apa saudara, keputusasaan di mana-mana. Tapi bilang saya ini orang, bilang aja orang Kristen, beragama Kristen. Jangan bilang punya iman dalam Yesus. Kalau punya iman di dalam Yesus berarti saya dan saudara punya keintiman. Yang artinya kita berkualitas. Jangan bilang sedikit-sedikit takut, cemas, bimbang. Mau apa-apa takutnya minta ampun sampai roh ketakutan lebih besar daripada keberanian. Berarti kan gak ada iman di dalam Yesus. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar. Sore yang indah ini kita belajar. Belajar agar kita memiliki iman. Itu satu hal. Belajar agar kita memiliki iman di dalam Yesus Kristus. Tapi mau mempergunakan iman itu disertai dengan perbuatan. Saat kita belajar, kita memiliki iman di dalam Yesus Kristus. Perbuatan kita ya nyata. Kita melakukannya hari lepas hari, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, contoh iman, saudara ya. Contohnya begini, contohnya apabila saudara ini memiliki sebuah sepatu yang cukup bagus, ya, kalau dipakai, wow, keren, elegan, luar biasa, bagus sekali pokoknya. Tapi kalau hanya sekedar
saudara taruh di lemari tanpa saudara keluarkan ya. Di lemari sepatu saudara tanpa saudara pakai, apakah saudara akan tampil elegan? Itu kan hanya sebuah perkataan saja, tidak ada perbuatan. Harusnya kan kita memakai atau sepatu ataupun baju ataupun sesuatu aksesoris apapun. Kita hanya mengatakan aku punya ini, tapi tidak pernah kita pakai. Kan hanya sekedar omong doang, saudara. Tapi saat kita pakai, itu menambah penampilan kita, rasa hormat, syukur kita karena hadir, karena berkat Tuhan, karena kasih Tuhan. Itu kan akan membuat saya dan saudara menjadi tampil menjadi elegan, cantik, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari seorang Rahab pelacur, seorang wanita sundal. Saudara, kita buka di dalam Yosua 1 ayat yang pertama. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Salam Natalia, Tuhan memberkati. Saudara, sepertinya ini PR. Saudara, karena saya melihat waktunya 17:45 menit, kalau kita baca dari Yosua 1 sampai 24, tidak akan nyampe jamnya. Makanya nanti saudara simak, ini saya udah ringkaskan ya. Buat saudara tinggal menikmati akan hal iman yang diaplikasikan dalam bentuk perbuatan nyata. Kita bisa belajar dari Rahab yang tertulis di dalam tentang Rahab yang ditulis di dalam Yosua 1 dari ayat Yosua pasal Yosua 2 ayat 1 sampai 24. Rahab tadinya adalah seorang wanita penghibur, tinggal di balik tembok tebal menjulang kota Yeriko. Saudara, pada suatu hari Yosua melepas 2 orang pengintai untuk mengamati kota Yeriko. Kedua pengintai ini pun kemudian bertemu dengan Rahab di sana. Pada saat itu kedatangan mereka untuk memata-matai kota itu ternyata didengar oleh Raja Yeriko. Ketahuan, saudara. Raja segera mengirimkan utusan untuk menggeledah rumah Rahab yang disinyalir sebagai tempat persembunyian para pengintai itu. Akan sangat mudah buat Rahab untuk membiarkan saja kedua mata-mata itu ditangkap. Toh dia nggak ada urusan dengan mata-mata itu kan, saudara. Tapi saudara, kita akan simak luar biasa iman seorang Rahab wanita pelacur ini, saudara. Toh ia tidak kenal mereka sebelumnya, dan dengan menolong kedua orang ini bisa jadi Rahab terancam dengan hukuman mati. Lah kalau ketahuan, Rahab bisa saja dibunuh. Ini sangat-sangat membuat resiko yang terlalu amat tinggi, saudara. Ya, resikonya sangat berat. Rahab bisa kehilangan nyawa. Saudara, yang bisa dihukum mati. Tapi apa yang dilakukannya? Tapi ternyata Rahab memutuskan untuk menyembunyikan kedua pengintai itu, saudara, di atas sotoh rumahnya. Dan akhirnya kedua pengintai itu selamat dari tangkapan. Ini sebuah tindakan yang sangat teramat beresiko. Rahab tidak memikirkan keselamatan jiwanya, tetapi Rahab berani melakukan sesuatu yang orang lain belum tentu mau lakukan. Service of excellence, melakukan sesuatu yang orang gak mau lakukan. Saudara, saat saya membaca firman ini, saya itu hanya bisa menangis. Betapa hebatnya seorang wanita pelacur, ya seperti Rahab, berani mengambil resiko yang sedemikian rupa. Berat, saudara. Urusannya dengan nyawa. Ketahuan
bisa dihukum mati. Tapi dia mau mengambil resiko. Oh, alangkah indahnya kalau kita memiliki iman seperti ini. Haleluya, Tuhan kau baik. Dan saya percaya sampai hari ini ada iman yang seperti ini. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Haleluya. Mari saudara, apa yang membuat Rahab ini berani melakukan untuk menyembunyikan kedua pengintai itu? Apakah dia nekat atau memang dia ingin cari mati? Bukan, saudara. Dengar baik-baik, saudara. Di ayat 9 dan 11, tolong Mas Bagas bacakan. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami. Dan Loh, baca yang mana? Oh iya. Iya, saya yang salah. Betul nih. Dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Ayat 11. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di atas ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Dialah Allah di atas. Dialah Allah di langit. Dialah Allah di langit, di atas langit dan di bumi dan di bawah. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang tentu saja alasan tersebut ya, kalau kita baca di dalam ayat yang ke-9 dan 11 tadi, saudara, karena Rahab telah atau pernah mendengar bagaimana besarnya kuasa Tuhan Allah Israel. Karena Rahab pernah mendengar bagaimana dahsyatnya Tuhan Allah atas Israel. Amin. Saudara dan saya, Rahab mempraktekkan imannya yang demikian berkualitas. Service of excellence, melakukan sesuatu yang orang lain gak mau lakukan. Rahab berani melakukan karena dia telah mendengar bahwa Allah Israel, Allah yang punya kuasa yang sangat besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana besar dan kuasa Tuhan bangsa Israel itu. Dia percaya, Rahab bisa percaya meski ia tidak melihat langsung. Haleluya, haleluya. Saudara, Rahab percaya meski ia tidak melihat langsung kuasa Tuhan. Ketika membelah laut Tiberio, dia tidak melihat tapi dia percaya. Haleluya. Saat Tuhan melakukan mujizat luar biasa membelah laut Tiberio, saudara yang dikasihi Tuhan, kuasanya dan bagaimana penyertaan Tuhan memampukan bangsa Israel untuk memperoleh kemenangan demi kemenangan. Ini loh saudara, dalam peperangan, tapi hanya dengan mendengar. Rahab berani melakukan hal ini, saudara. Rahab mendengar bagaimana orang lain bisa percaya bahwa Yesus yang kita sembah Allah yang mulia, besar, dahsyat, hidup, luar biasa. Kalau saya dan saudara tutup mulut selamanya, kalau kita nggak menceritakan kebesaran Allah, kemahakuasaan, kedaulatannya, kehebatannya, kecakapannya, kemahakuasaan, kedahsyatan Tuhan, saudara dan saya, mari kita belajar seperti Rahab ini. Dia mendengar, dia melakukan. Dia mendengar, dia percaya dan melakukan. Saudara, imannya sudah terbentuk dengan baik Rahab ini. Tapi mesti imannya tumbuh. Ia tidak akan berarti kalau tidak mempergunakan itu secara nyata dalam hidupnya. Kalau saudara bilang aku bertumbuh di gereja A, tumbuh apa? Tumbuh bagaimana? Tumbuh di dalam pengenalan akan Yesus Kristus atau tumbuh membedakan satu dengan yang lain? Tumbuh bagaimana, saudara? Rahab ini bertumbuh dan melakukan. Saudara, percuma kalau saudara bilang aku bertumbuh tapi tidak mempergunakan. Iman tanpa perbuatan mati. Terus
Rahab tidak mengetahui, meski Rahab tidak mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Bisa saja ia ketahuan kemudian dibunuh, atau bahkan ia bisa saja nanti dibunuh oleh bangsa Israel saat mereka berhasil memasuki wilayah Yeriko. Rahab percaya bahwa para pengintai yang masuk dengan penyertaan Tuhan akan menyelamatkan dirinya beserta keluarganya. Rahab begitu percaya bahwa kedua pengintai itu ada penyertaan Tuhan yang akan juga menolong hidupnya dan juga keluarganya. Saudara, saya pernah bilang sama Bu Ana, kalau mereka tahu kalau saya ini hambanya Tuhan, dan saya mengucap syukur, tim BDA bertumbuh, percaya, dari berbagai macam pekerjaan daripada tim BDA macam-macam, saudara ya. Semuanya, ada yang pegawai, ada yang karyawan, ada yang ibu rumah tangga, ada yang jadi dokter, ada yang jadi dokter, ada yang jadi profesor, ada yang jadi guru, ada yang macam-macam wira swasta. Puji Tuhan, semua bertumbuh. Tahu saudara, hari ini hari yang penuh kemenangan. Rahab tahu bahwa Allah yang disembah oleh bangsa Israel, Allah yang senantiasa memberi kemenangan lebih daripada kemenangan. Kemenangan demi kemenangan, bahkan lebih daripada kemenangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita percaya bahwa Allah yang kita sembah luar biasa. Rahab percaya ada penyertaan Tuhan yang akan menolongnya dan keluarganya. Saudara coba buka di dalam pasal 6. Yosua pasal 6 ayat 25. Demikianlah Rahab, perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Amin. Apa yang telah terjadi, saudara? Rupanya tetap gak nyampe juga. Memang harus besok lagi kita akan sampaikan kembali tentang Rahab ini, saudara. Luar biasa. Bahkan saudara tahu, Rahab ini, saudara, kemudian mendapat sebuah anugerah yang sangat besar. Karena di kemudian hari, kita mendapati ternyata namanya tertulis dalam silsilah Yesus. Ada di dalam Matius 1 ayat 5. Saudara, luar biasa. Wow, dahsyat Tuhan, dahsyat. Baca Pak Gub, kok lama sekali le? Matius 1 ayat 5. Salmon memperanakkan Boaz dari Rahab, Boaz memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai. Salmon memperanakkan Boaz dari Rahab. Rahab ditulis wanita sundal, wanita pelacur. Terima anugerah. Semua berawal dari keputusan untuk menyelamatkan para pengintai. Apa yang ditunjukkan oleh Rahab adalah suatu bentuk iman yang disertai perbuatan nyata. Amin. Belajar dari seorang wanita sundal, pelacur. Dia hanya mendengar, dia percaya dan dia melakukan. Dia melakukan bukan yang biasa-biasa. Memberi makan orang lapar bukan. Dia taruhkan nyawanya. Memberi makan orang saat lapar bukan. Itu ya baik. Memberi uang kepada orang yang membutuhkan itu baik. Tapi dia pertaruhkan nyawanya. Keputusan yang tidak semua orang bisa lakukan. Mari saudara, katakan, Tuhan, aku punya iman di dalam Engkau. Dan ini imanku, ini perbuatanku, ku sertai dengan perbuatan. Kalau Rahab bisa membuat hati Tuhan maskul malam ini, mari kita buat hati Tuhan maskul. Saya berdoa, matur nuwun Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau mulia, Engkau baik, Engkau ajaib. Ajar kami memiliki iman yang disertai dengan perbuatan. Belajar dari tokoh Alkitab, dari Bapak Abraham, dari Rahab,
Dan masih banyak lagi dari Yosua. Dan masih banyak lagi Tuhan. Kami mau menjadi seperti yang Engkau mau. Terima kasih malam hari ini. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus. Berkati yang streaming malam hari ini. Saudari kami yang terkasih. Semua diberkati. Dalam nama Yesus Roh-Mu bekerja. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita angkat pujian. Domba Allah. Mari saudara, kita ekspresikan iman kita dengan perbuatan-perbuatan kita. Domba Allah, saudara, di jam yang sama tanggal 11 Juni 2020. Tuhan memberkati.